Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di Saran KI Salatiga bersama saya, Daya Nuhamara. Hari ini, Kamis 23 April 2026, dengan tema A New Day Has Come. Sebelum kita memasuki renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk semalam yang boleh berlalu dan pagi yang boleh menyambut kami dengan hangatnya matahari yang bersinar. Pagi ini kami ingin mengawali hari kami bersama Engkau ya Tuhan, maka berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats bacaan terambil dari 2 Korintus 4 ayat 6 yang berbunyi, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, masih dalam suasana perayaan Hari Kartini yang kental, Hari Kartini tak lagi hanya merayakan nama pejuang emansipasi wanita ini. Lebih daripada itu, Hari Kartini menjadi simbol, seperti namanya, akan kesetaraan bagi perempuan Indonesia yang kini mengalami perluasan makna, bukan hanya dari dimensi pendidikan, melainkan juga dalam perjuangannya untuk memperoleh hak bekerja yang melawan budaya Jawa kuno, yaitu 3M, macak, masak, dan mana, dan juga hak untuk memilih yang buahnya bisa kita lihat hingga saat ini. Ya, segala kenyamanan bumi Indonesia yang sekarang kita tinggali tak lepas dari kontribusi gigih dari Raden Ajeng Kartini. Adapun tokoh-tokoh wanita seperjuangan R.A. Kartini yang akrab di telinga kita, seperti Deborah, Esther atau Hadassah dari Alkitab, Cut Nyak Dien, dan Christina Martha Tiahahu, yang masing-masing memiliki peran untuk membela bangsa atau kelompok minoritas mereka. Masing-masing dari mereka pun pasti mengalami masa-masa yang penuh kegelapan, penuh dengan banyak kekecewaan, depresi, dan perasaan terasing ketika mencoba melakukan sesuatu yang di luar norma atau kodrat budaya perempuan di zamannya. Namun, seperti janji Allah yang tak pernah ia ingkari, buah manis dari masa kegelapan itu adalah terang. Di setiap peluh, tangis, dan darah yang tercurah, mereka memiliki kuasa atau otoritas yang datang dari sikap patuh pada panggilan mereka. Dan dari sisi spiritualitas, mereka patuh pada kehendak Allah akan kehidupan mereka. Di renungan kita pada pagi hari ini, saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah otoritas yang datang dari sikap patuh terhadap Allah. Allah berfirman dalam Filipi 1 ayat 6, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Otoritas yang mereka peroleh pun bermacam-macam wujudnya. Bisa berupa kawan-kawan yang suportif seperti teman-teman R.A. Kartini dari Belanda yang dukungannya begitu berarti bagi keberlangsungan misi Kartini untuk menyuarakan keadilan. Ada pula kebijaksanaan dan hikmat bagi Deborah yang menjadi hakim wanita yang disegani dan dihormati bangsanya, yang pada akhirnya bisa membawa bangsa Israel sebuah kemenangan melawan Sisera. Lalu ada Cut Nyak Dien dan Christina Martha Tiahahu, yang keduanya dianugerahi semangat juang yang tinggi, yang bisa mempelopori rakyat di daerah mereka untuk berjuang bersama-sama melawan penjajah
dengan bantuan pasukan perang yang gigih dan bisa diandalkan sehidup semati. Allah memperlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Otoritas di sini tidak mereka dapatkan seutuhnya hanya karena kuat dan hebat mereka sendiri, melainkan karena hati nurani mereka melekat pada apa yang benar yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga Allah memberkati mereka dengan pengetahuan, kepandaian berdiplomasi, keberanian, dan suara kenabian. Yang kedua adalah legacy atau warisan integritas yang menyinari dunia dengan terang Allah. 1 Korintus 15 ayat 58 berbunyi, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Berbicara tentang integritas, kita tidak perlu muluk-muluk, berbicara hingga taraf korupsi. Tantangan untuk hidup berintegritas lahir dari hal-hal kecil seperti pilihan-pilihan kecil sesepele, membuang sampah pada tempatnya, berkata jujur di kantor, tidak ikut-ikutan bergosip, membela orang-orang yang benar, dan lain-lain. Tantangan mempertahankan integritas justru terkadang datang ketika tak ada yang melihat perbuatan kita. Tokoh-tokoh di atas masing-masing pun tentu telah mengalami perang batin dengan diri mereka sendiri, baik di depan umum maupun ketika mereka berkontemplasi seorang diri, menimbang-nimbang, perlukah mereka keluar untuk berperang, perlukah mereka menulis surat, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus sendiri pun diperhadapkan pada tantangan ini ketika ia berkeluh kesah dan memohon Allah untuk mengangkat segala penderitaannya di Taman Getsemane. Dicobai iblis dan dibayang-bayangi kematian, ia bisa saja memilih untuk melarikan diri di malam itu juga, namun ia memilih untuk tetap tinggal dan menyelesaikan karya keselamatan yang agung. Ya, reputasi yang bisa kita bangun selama 20 tahun, dalam sekejap bisa sirna ketika karakter yang tak berintegritas muncul ke permukaan. Integritas adalah karakter yang kita jaga dalam kesendirian ketika kita hanya dilihat oleh Allah. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat. Allah dan tokoh-tokoh wanita di atas pun telah meninggalkan sebuah legacy atau cerita mengenai integritas mereka. 40 tahun setelah kemenangan Israel atas bantuan Deborah, kumpulan lagu-lagu untuk mengenang keberaniannya tercatat dalam nyanyian Deborah dalam Hakim-Hakim 5. Surat-surat Kartini dikompilasi menjadi sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911 dan bahkan sampai sekarang pun masih kita baca. Dan yang paling luar biasa di antara semuanya adalah kisah karya keselamatan Kristus yang tersebar di seluruh pelosok dunia dari daerah urban hingga ke pedalaman-pedalaman. Nilai-nilai yang baik tersebut bergaung menembus batasan ruang dan waktu, hingga seluruh dunia pun tahu akan kebaikan Allah. Saudara-saudari terkasih, saatnya kita berefleksi. Ada 2 pertanyaan yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri pada pagi hari ini. Yang pertama, apa yang saat ini perlu kita bela? Dan yang kedua, apa yang akan menjadi legacy kita? Kita tidak perlu menjadi tokoh-tokoh yang hebat atau menjadi influencer dengan followers yang banyak untuk menjadi seseorang yang surut dengan kehendak Allah dan membawa terangnya. Cukup dengan kehadiran kita dan kata-kata yang mampu merefleksikan dan menerangi dunia ini
dengan kasih dan kebenaran Allah, kita sudah cukup menjadi anak-anak Allah. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang penulis asal Skotlandia yang bernama Sheila Walsh. Sheila hidup dalam keluarga yang penuh kekerasan setelah ayahnya jatuh sakit. Ia adalah seseorang yang taat dan senang bersaksi akan kebaikan-kebaikan Allah melalui lagu-lagu dan tulisannya. Namun pada suatu fase dalam kehidupannya, ia jatuh dalam depresi yang berat hingga ia berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya sendiri ke psychiatric ward atau ruang psikiatri untuk perawatan pasien dengan masalah mental yang serius. Semua barang yang kira-kira berpotensi untuk ia gunakan untuk menyakiti dirinya sendiri harus segera dikeluarkan, bahkan sampai pengering rambut pun harus mereka keluarkan. Ia selalu ketakutan, tidak mau berbicara, dan duduk meringkuk di pojokan ruangan. Suatu hari, ia melihat sepasang kaki di depannya, dan di sana berdirilah dokternya. Dokter yang sangat ia percaya. Dokter itu tidak berkata apa-apa, namun ia menaruh sesuatu di depan Sheila, yaitu sebuah boneka domba yang putih, berbulu lebat dan halus. Dokter itu lalu berkata kepadanya, "Aku tahu siapa gembalamu, dan gembalamu itu, yaitu Allah, mengenal engkau. Ia besertamu dan tidak pernah meninggalkanmu." Dan sejak detik itu, hidupnya tidak pernah sama lagi dan ia dipulihkan. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bisa memberkati orang-orang di sekitar kita melalui kehadiran kita dan kata-kata yang simpel yang merefleksikan wajahnya. Namun, kita bisa percaya bahwa Roh Kudus turut bekerja pada bibit-bibit yang Allah tanamkan untuk kemuliaan Allah, dan segala jerih payah kita, sekecil apapun itu, tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Selanjutnya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jangan mau berkompromi untuk menukar integritas dan nilai-nilai kebenaran Allah di dunia yang semakin gelap ini hanya untuk mendapatkan kemudahan atau privilege semu yang sifatnya sementara. Jangan mau menggunakan kata-kata seperti "in this economy" atau "hari kini jangan kayak orang S" untuk menghalalkan segala cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran Allah. Kita diciptakan berbeda. Terjemahan kerennya, "We're built different to make a difference." Kita dirancang berbeda untuk membawa perubahan. Kita perlu memutus rantai dosa dan hidup dalam terang kasih Allah. Di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, kita perlu menjadi terang dan bukan melebur dalam kegelapan, agar orang-orang yang belum mengenal Allah dapat melihatnya di wajah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk reminder di pagi hari ini akan tokoh-tokoh yang telah Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu, yang legasinya masih bisa kami rasakan hingga hari ini. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh terus senantiasa menggaungkan kebaikan-kebaikan-Mu di dunia yang gelap dan yang sungguh membutuhkan pengharapan dan kasih-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengangkat doa ini. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di saran selanjutnya. Shalom.